Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah GKTI Raja Daud. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada, tidak mengurangi rasa sukacita kita tetap mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak, semuanya itu telah ada dan diciptakan kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus 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 terpujilah Tuhan. Yesus terpujilah Tuhan. Semua karena kehendak-Mu telah ada. Kau memuji, menyembah Tuhan. Kau bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, selamanya kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kau sendiri
kasih hati kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Kau pemilik hidup kami. Yesus baik, oh sayang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, oh sayang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, menyucikan, menguduskan agar setiap bibir perkataannya yang keluar dari bibirnya Tuhan Yesus itu berasal daripada Tuhan dan memberkati kami, Tuhan. Di mana kami berada, Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dari nyanyikan pujian ini, kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, yes, Allah bangkit bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita percaya bahwa kubur kosong membuktikan Tuhan kita hidup. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan setiap dosa kita, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan Dia hidup. Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Kita tetap karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa Kamu yang pekat. Kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti kata yang tak
nilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik dukaku mengerti harta yang tak nilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik duka telah menanti harta yang tak nilai dan abadi, harta yang tak nilai dan abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Di hari kudus semua ini kami ingin datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dimanapun kami berada, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba untuk menyampaikan suara daripada-Mu, agar setiap jemaat yang menonton dan mendengar firman ini diberkati, dan Roh Kudus yang memantapkan di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini, agar setiap kami mau mendengar suara dari Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Melalui pantaran Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah berada di minggu kedua di bulan Oktober ini, dan seperti biasa kita akan melanjutkan eksposisi Injil Markus kita dengan topik yang sangat menarik dari minggu lalu, yaitu berbicara mengenai perceraian. Ya, kita kemarin dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai 6, di mana kalau kita refleksikan, kita flashback sedikit dari khotbah minggu lalu, bahwa ahli Taurat dan orang Farisi datang untuk mencoba Yesus mengenai soal perceraian. Ya, apakah boleh menceraikan istri? Kalau di Injil Matius ditambahkan dengan alasan apapun, tetapi Yesus dengan jelas menjawab apa perintah Musa, apa yang Alkitab katakan, dan bagaimana ketentuan dari awal sejak Allah menjadikan Adam dan Hawa, menjadikan laki-laki dan perempuan. Itu di ayat ke-6 kemarin kita berhenti. Hari ini kita akan coba selesaikan satu perikop ini, ayat 7 sampai 12. Mari kita ikuti eksposisi ini dengan teliti agar kita memahami kebenaran firman ini. Markus pasal 10 ayat 7. Bapak Saudara buka Alkitabnya dan ikuti firman ini. Saya akan membacakannya. Markus pasal 10 ayat 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Koma, stop dulu kita. Setelah Yesus menjelaskan di ayat 6, tepat persis di atasnya, yaitu tentang penciptaan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, bahwa mereka memang dijadikan untuk saling melengkapi, melakukan visi mandat daripada Allah. Dan Yesus menjelaskan di ayat 7, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya. Kenapa Allah tidak akan boleh mengizinkan perceraian? Karena perkawinan adalah hubungan yang kudus dan sakral di mata Tuhan.
Sangat jelas jika laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Apa maksudnya? Mulai dari Kejadian pasal 2:24, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Hubungan famili, hubungan yang paling dekat itu dengan orang tua. Dengan ayah dan ibu kita. Itu udah paling dekat. Tetapi hubungan sakral perkawinan itu lebih intim dari hubungan ayah dan ibu. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berarti hubungan suami dan istri melebihi hubungan dengan orang tua. Bagaimana Anda dengan orang tua Anda, Bapak Ibu Saudara? Apakah mungkin Anda berpisah, Anda bilang kau bukan bapakku lagi, kau bukan mamaku, lalu Anda merasa Anda bisa pergi seenaknya, tidak memperdulikan mereka lagi? Tidak mungkin, itu hubungan yang paling dekat secara dunia, hubungan keluarga, family. Tetapi Alkitab mengajarkan hubungan yang paling sakral, paling intim, suami dan istri. Lembaga yang tertinggi di mata Allah, suami dan istri. Jadi Yesus ingin mengajak cara berpikir orang Farisi yang datang ingin mencobanya. Kamu nih ahli di dalam hukum Musa, kamu nih ahli Kejadian sampai Ulangan, tetapi kamu kok lupa Kejadian 2 ayat 24. Itu jelas sekali. Itu yang Yesus ingin katakan. Tetapi kalau kita secara konteks membacanya, Bapak Ibu Saudara, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini sebenarnya di dalam budaya Yahudi tidak seperti itu ya. Bahkan orang Yahudi itu kalau sudah menikah itu dibangunkan rumah di sebelah rumah orang tuanya supaya mereka tetap dekat. Nah, itu sebenarnya konteks perkawinan orang Yahudi. Tetapi dalam terminologi perkawinan orang Yahudi, mereka selalu menganggap perkawinan adalah dikuduskan atau dikhususkan untuk Allah. Makanya perkawinan bagi mereka itu suatu yang sangat sakral dan melebihi segalanya. Dikuduskan dan dikhususkan untuk Allah. Itulah maksud dari Kejadian 2 ayat 24. Jadi ini bukan soal, oh kalau sudah menikah kita bisa meninggalkan ayah dan ibu kita, kita sudah bebas, kita tidak, bukan soal itu. Ya walaupun secara praktisnya kita lebih baik ya hidup bersama istri, tidak numpang lagi bersama orang tua. Tetapi bukan itu pesan yang dimaksudkan. Tetapi dikuduskan, kalian itu sudah menjadi suami istri yang dikuduskan, dikhususkan untuk tujuan yang diberikan Allah. Apa itu? Amanat budaya. Kejadian pasal 1. Jadi ini lembaga yang sangat sakral. Kalau kita tidak mungkin tercerai-beraikan dengan darah daging dari orang tua kita, bagaimana mungkin kita cerai dari hubungan yang melebihi hubungan orang tua, yaitu hubungan suami istri. Itu yang Yesus ingin sampaikan. Nah, potongan kalimatnya dari Kejadian 2:24 itu dilanjutkan di ayat 8. Ini masih dari Kejadian 2:24. Kita lanjutkan ayat 8 ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jelas. Begitu pendeta memberkati seseorang yang menikah, di situ sudah menjadi satu, bukan lagi proses menjadi satu. Begitu berkat Tuhan turun dalam pernikahan, sudah menjadi satu, bukan lagi dua. Apa maksudnya sudah menjadi satu? Unbreakable. Tidak terceraikan, tidak terpisahkan. Tidak terbagi, satu. One mau dibagi apa? Satu. Ya kan? Sudah menjadi satu, Bapak Ibu Saudara. Keduanya menjadi satu daging. Kalimat yang dimaksud menjadi satu daging ini menempel. Bagaikan lem yang menempel dan mengikat yang tidak bisa terceraikan. Sudah menjadi satu. Nah, ini menjadi persoalan berat di dalam perkawinan. Kenapa banyak sekali terjadi perceraian bahkan di kalangan orang Kristen? Karena tidak pernah mau menganggap sudah menjadi satu. Tetap menganggap ini sifatku, tidak perlu kau atur-atur, tidak perlu kau ubah-ubah. Ini uangku, 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 uangmu, uangmu. Tidak menjadi satu. Tentu di dalam penyatuan ini tentulah tidak mudah. Makanya dalam bahtera rumah tangga, dalam perkawinan itu selalu harus ada sangkal diri dan pikul salib untuk menjadi satu, tidak mudah. Bagaimana mungkin laki-laki yang punya pemikiran dan perasaan tersendiri disatukan dengan perempuan yang memiliki pikiran dan perasaan tersendiri? Itu berat. Makanya lembaga tertinggi dan terberat untuk menjalaninya itu lembaga perkawinan. Saya mau katakan, jika Anda setia di dalam perkawinan Anda sampai maut menjemput, Allah memandang Anda sangat tinggi. Tuhan memandang Anda sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah lembaga yang paling sulit untuk dilakukan.
tidak akan pernah selesai belajarnya. Sudah menjadi satu, ya, sudah menjadi satu daging menempel. Nah, itu yang menyebabkan kenapa banyak kita sulit untuk menjalani perkawinan karena merasa tetap dua, tetap merasa kau siapa sih ngatur aku, ya kan? Tetap merasa perkawinan itu hanya tuntutan umur, tuntutan orang tua, sehingga mereka tidak paham bahwa semuanya menjadi satu. Tentu satu yang dimaksud. Selain tidak terpisahkan dan tidak terceraikan, satu di dalam melakukan visi Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa di kitab Kejadian. Ingat tadi ayat 7 dan 8 ini terambil dari Kejadian 2:24. Yesus ingin membuat orang Farisi kembali ke kitab paling awal untuk memahami apa pesan Allah tentang laki-laki dan perempuan yang dijadikan, bahwa tidak ada perceraian. Satu. Dia sudah menjelaskan sebelumnya tentang hukum Musa karena ketegaran hatimu. Itu saya katakan kenapa perkawinan banyak sekali hancur dan terjadi perceraian karena ketegaran hati seorang suami dan istri. Minggu lalu saya jelaskan ada poin juga bahwa tidak kembali kepada dasar firman Tuhan. Dan sekarang kita tahu kenapa banyak terjadi perceraian. Karena tidak menjadi satu. Ingat Bapak Ibu Saudara, peneguhan, pemberkatan pernikahan di situ kalian sudah menjadi satu. Dan untuk menjadi satu, itu proses di dalam perkawinan. Engkau satu. Tentu bukan berarti engkau harus mengikuti cara berpikir istrimu, yang kalau kata psikologi itu perempuan lebih banyak memakai perasaan daripada pikiran, gitu kan. Atau yang istri harus mengikuti gaya suaminya, yang harus cerdas memakai pikiran, gitu kan ya. Logika, akal sehat, tanpa pernah pakai perasaan. Bukan seperti itu, menjadi satu itu tak mungkin. Tetapi satu, untuk satu tujuan. Visi Allah. Amanat budaya, beranak cuculah. Penuhilah bumi, taklukkanlah bumi, lakukan semuanya. Didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Coba kita lanjutkan ayat 9, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, nah ini Yesus tambahkan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara kalimatnya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Pernikahan adalah lembaga yang dibentuk oleh inisiatif dari Allah. Ya. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah yang menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi penolong sepadan. Allah yang membuat perkawinan menjadi satu daging meninggalkan ayah dan ibunya. Semua Allah yang kerjakan, berarti ini lembaga yang betul-betul dilakukan oleh Allah semata tanpa campur tangan yang lain. Dan sangat jelas, kalau Allah yang melakukan di sini semuanya, apa hak kita untuk melanggar lembaga yang sudah dibentuk Allah? Bagaimana mungkin kita manusia melanggar covenant dari Allah? Siapa kita bisa menceraikan itu semua? Pakai jelas sekali dikatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Saudara, kalau engkau menikah, tetapi kau tidak sadar itu inisiatif dari Allah, maka perkawinanmu tanpa tujuan. Itulah yang akhirnya berujung kepada perceraian. Karena dari ayat ini kita tahu semuanya dilakukan oleh Allah di dalam lembaga pernikahan, sehingga manusia tidak punya bagian sekecil apapun. Bagaimana mungkin kau bisa menceraikan istri atau suamimu? Padahal itu dari Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan lembaga pernikahan itu bukan hanya untuk Kristen, Allah semua yang melakukannya dari setiap manusia dari agama manapun. Itu bukan hanya khusus Kristen. Ya. Lembaga pernikahan itu Allah yang bentuk semuanya saat laki-laki dan perempuan mau menikah. Apapun agamanya. Apa ini persatukan Allah? Tidak mungkin diceraikan oleh manusia. Ini kalimat yang diberikan oleh Yesus langsung. Ini ayat yang sangat favorit. Apa yang dipersatukan Allah? Tidak boleh diceraikan manusia. Coba kita lanjut ayat 10-nya, Bapak Ibu Saudara.
Ketika mereka sudah di rumah, artinya di sini sudah mengalami perbedaan waktu, setting yang sudah berbeda. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Apa yang dipertanyakan murid-murid di ayat 10 ini? Ketika mereka sudah di rumah, yang kita tidak tahu ini di rumah mana, karena kita tahu dari minggu lalu, saya katakan mereka sudah berada di daerah yang bukan lagi Kapernaum, melainkan Perea. Ya, kita tidak tahu apakah mereka balik ke Kapernaum, ke rumah Petrus lagi, atau menumpang di salah satu rumah murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus selama ini. Ketika mereka sudah di rumah, akhirnya terjadi lagi private ministry, ya, pengajaran yang private kepada 12 murid. Dan mereka bertanya kepada Yesus, apa maksudmu? Kenapa mereka bertanya tentang, kok nggak boleh diceraikan manusia, gitu ya, dari ayat 9 tadi. Apa maksudnya itu? Karena kalau soal Kejadian 2 ayat 24, pasti murid-murid tahu. Ayatnya mereka pasti hafal. Tetapi maksudnya apa ini persatukan tidak boleh diceraikan? Apa maksudmu? Orang Yahudi itu gampang sekali bercerai. Ingat minggu lalu saya katakan ada 2 mazhab. Dan kebanyakan orang Yahudi memegang mazhab Hillel, yang bisa menceraikan istri dengan alasan apapun. Jadi murid-murid ini betul-betul penasaran. Bahkan kalau kita ambil referensi yang paralel dari Injil Matius, mereka berkata kalau begitu tidak usah kawin, kok berat sekali nggak bisa cerai gitu ya. Kalau begitu tidak usah kawin begitu ya. Mereka bertanya tentang itu di ayat 10. Lalu ayat 11 Yesus memberikan pengajaran. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Jelas sekali, Bapak Ibu Saudara. Konteksnya Yesus lagi ngomong kepada murid-murid yang semuanya laki-laki. Makanya dia bilang, barang siapa menceraikan istrinya, tidak ada kata suaminya. Tapi nanti di ayat terakhir, dibalikkan Yesus lagi. Barang siapa menceraikan istrinya, kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan. Bapak Saudara, ini omongan yang tidak sembarangan. Perceraian disamakan Yesus sebagai dosa perzinahan. Ini nggak sembarangan. Ia akan hidup dalam perzinahan dengan istrinya kalau dia kawin lagi. Dan murid-murid yang ingin meminta pengajaran apa maksudnya itu pasti segera sadar bahwa perzinahan di dalam hukum Taurat menimbulkan konsekuensi hukuman mati. Itu jelas sekali dalam kitab Imamat. Saya coba bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, nanti bisa catat. Imamat pasal 20 ayat 10. Sebenarnya dari pasal 18 kudusnya perkawinan, kudusnya hidup, dan di pasal 20 Imamat itu kudusnya umat Tuhan. Pasal 20 ayat 10 bunyinya seperti ini. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri yang sama manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Jadi di dalam Injil Markus, di ayat 11 yang kita baca tadi, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain yang hidup berzina, Yesus mau katakan, tidak mungkin bercerai kalau tidak mati. Dipisahkan oleh kematian atau maut. Yang kita tahu, kematian itu kehendak Allah. Bukan manusia. Barang siapa yang menceraikan istrinya, dia hidup dalam berzina. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti apa? Yang boleh menceraikan Allah. Bagaimana cara Allah menceraikan pasangan suami istri? Kematian, Bapak Ibu Saudara. Kematian. Jangan kita manusia yang melakukannya dengan keegoisan kita sendiri, dengan ketegaran hati kita, sehingga kita menceraikan istri kita. Barang siapa yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan. Hukumannya mati, karena perzinahan dalam hukum Taurat seperti dicatat Imamat tadi, kalau ketahuan berzina dengan istri atau suami orang lain, dihukum mati, dirajam batu, dilempari sampai mati. Itu hukum Taurat. Jadi Yesus ingin menjelaskan kepada murid-murid, kau pikir gampang menjalani perkawinan? Kau pikir gampang dengan enaknya menceraikan istri yang ada di kalangan orang Yahudi ini? Enggak. Yang boleh memisahkannya hanya kematian. Kalau kau melakukan itu, menceraikan istrimu, kau hidup dalam perzinahan. Yang artinya apa? Kau siap dihukum mati, Bapak Ibu Saudara. Ini perspektif yang ada di Injil Markus. Nanti di ending saya akan jelaskan dari Injil Matius. Kita selesaikan dulu ayat 12-nya.
Dan jika si istri, jadi tadi ayat 11 suami, untuk suami, karena Yesus private ngomong kepada murid-muridnya, karena ayat 12 ditutup dengan, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, sama saja ia berbuat zina. Sama yang seperti dikatakan Imamat pasal 20 ayat 10. Kedua-duanya, baik suami atau istri, laki-laki dan perempuan itu, akan dihukum mati, Bapak Ibu Saudara. Akan dihukum mati. Perceraian hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Yang itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita semua pasti mati. Dan itu semua dari Tuhan. Bukan karena manusia. Itulah betapa sakralnya perkawinan. Allah yang membentuk, inisiatif Allah, Allah yang menjadikan, harus Allah juga lah yang mengakhiri. Bukan karena ketegaran hati manusia. Ini pengajaran perceraian yang diberikan Yesus dari perspektif Injil Markus. Tidak boleh. No, tidak boleh cerai. Pertama, harus kembali ke firman Tuhan. Hukum Taurat Musa. Apa kata Musa? Ya, itu di ayat ke-3. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Apa kata Musa? Ayo kembali ke firman Tuhan. Apa kata Musa? Engkau ahlinya hukum Taurat, engkau ahli hukum Musa. Seharusnya mereka menjawab, ya, Musa memberi surat izin. Awalnya tidak seperti itu, kata Yesus. Itu ketegaran hatimu. Ya, itu ketegaran hatimu. Jadi banyak orang itu bercerai, nyari-nyari pembenaran, Bapak-Ibu Saudara. Nyari-nyari pembenaran. Itu yang dinamakan ketegaran hati. Tidak mau mengampuni, tidak mau konseling untuk membenarkan hubungannya. Ketegaran hati. Lalu apa berikutnya dikatakan Yesus? Kembali ke kisah Adam dan Hawa. Dia menjadikan laki-laki dan perempuan. Ini hubungan yang paling sakral, paling tinggi. Meninggalkan keluarga, meninggalkan ayah dan ibu. Menjadi satu daging yang tidak terpisah. Nggak boleh cerai. Orang kau sama keluargamu nggak mungkin cerai kok. Mana mungkin kau bilang sama mama, bapakmu, aku mau keluar. Aku nggak nganggap kau lagi mama, bapak. Aku mau bercerai dari keluarga. Nggak mungkin. Apalagi hubungan yang tertinggi di mata Tuhan. Suami istri. Nggak boleh cerai. Dan tadi Yesus menambahkan sebuah kalimat yang skakmat di ayat 9. Apa ini persatukan Allah? Tidak boleh diceraikan manusia. Yang akhirnya membuat murid-murid bingung. Wow, kita gampang kok cerai dengan mazhab Hillel. Kok Yesus bilang apa ini persatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Karena kalau kau melakukan itu, kau menceraikan dan kawin lagi dengan perempuan atau laki-laki lain, dengan istri atau suami lain, engkau berbuat zina. Dan sesuai dengan hukum Taurat, perzinahan harus dihukum mati. Yang artinya perceraian hanya bisa dipisahkan oleh maut. Bagus. Nah, sejenak kita ke Matius pasal 19 yang menjadi paralel dari Markus 10 tentang perceraian. Matius pasal 19 untuk menambah pemahaman kita tentang perceraian. Matius pasal 19 ayat 9 yang menjadi ayat kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 19 ayat 9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Langsung kita melihat ada perbedaan yang sangat signifikan dari Markus pasal 10 ayat 11 dan 12 dengan Matius pasal 19 ayat 9. Saya ingin menjelaskan. Ayat 9. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Miepi pornea dalam bahasa asli. Kecuali karena zina. Ini masih menjadi perdebatan para ahli. Ada yang bilang itu fornication, adultery, ya, perzinahan atau percabulan. Tetapi ada kalimat kecuali karena zina. Ini kalimat yang jelas dicatat oleh Injil Matius. Loh, apakah bertentangan dengan Markus ya? Yesus bilang nggak mungkin ada perceraian. Apa yang disatukan Allah tidak boleh dengan manusia. Nah, di sini kita perlu pendalaman Alkitab yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Injil tertua adalah Markus. Baru disusul oleh Matius, Lukas, dan Yohanes. Ya, penulisan tertua itu adalah Injil Markus. Dan kebanyakan Matius dan Lukas itu mengambil sumber penulisannya dari Injil Markus sebagai Injil tertua. Dan kalau kita tadi baca dan kita eksposisi Injil Markus, tidak ada kecuali karena zina, berarti itu aslinya. Nah, berarti apa kesimpulan? Kok Matius ada kalimat kecuali karena zina? Sesuai penelitian dan pendapat para ahli, Matius menambahkan, Bapak Saudara.
Dia menambahkan kalimat kecuali karena zina, karena konteks penulisan Matius beda dengan Markus. Matius khusus sekali kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia menambahkan kecuali karena zina. Kenapa dia menambahkan kecuali karena zina? Karena Matius ingin meringankan ya fakta-fakta perceraian yang terjadi di kalangan orang Yahudi pada zaman itu, termasuk murid-murid Yesus, yang semuanya memakai mazhab Hillel. Boleh menceraikan dengan alasan apapun. Tetapi Matius ingin membuat Yesus itu setuju dengan mazhab Syamai. Boleh bercerai kalau zina. Itu mazhab Syamai. Jadi Matius ingin membuat Yesus itu pro-nya ke mazhab Syamai. Ingat konteks penulisan Injil Matius itu kepada khusus orang-orang Yahudi. Makanya di Matius pasal 19 kalimatnya orang Farisi datang, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apapun, karena mereka pemegang mazhab Hillel. Alasan apapun. Tetapi Matius menambahkan kecuali karena zina, supaya mereka tahu bahwa setidaknya Yesus pro kepada mazhab Syamai. Hanya satu kasus, zina. Baru boleh bercerai. Bagaimana kita memandang perbedaan dari Markus dan Matius ini? Kalau tadi penjelasan seperti itu ditambahkan, Matius menambahkan dari sumber asli Markus yang nggak ada perceraian, nggak ada kecuali, berarti tetap tidak boleh cerai. Karena Matius yang menambahkan. Dengan maksud tertentu dalam konteks penulisannya khusus untuk orang Yahudi. Berarti intinya di Injil Markus tidak boleh cerai. Nah sekarang, bagaimana refleksi kita, pastoral kita kepada jemaat-jemaat yang mengalami perzinahan? Apakah langsung kita bilang nggak boleh cerai, atau kita memakai Matius pasal 19 yang kalau zina berarti boleh cerai? Nah, ini yang menarik. Ada satu teori yang saya pakai dalam penulisan disertasi saya, yang dimana bahwa kita harus melihat kondisi itu di dalam permukaan sehari-hari, di dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Kalau memang Matius 19 menulis tidak boleh cerai kecuali karena zina, maka kita bisa memakai itu sebagai pertimbangan untuk mengkonseling setiap jemaat yang mengalami perzinahan atau perselingkuhan dalam rumah tangga. Maksudnya bagaimana? Kalau itu terjadi, bukan berarti langsung cerai. Bukan, Bapak-Ibu Saudara. Pendeta atau gereja tidak mungkin langsung mengambil keputusan, oh, suami sudah ketahuan zina, sudah, oh ya udah cerai. Ada ayatnya, Matius 19, bukan seperti itu. Tetapi kita tetap di dalam konseling keluarga untuk memulihkan hubungan mereka supaya suami istri ini kembali rujuk. Ternyata ada kasus, ya suaminya tidak berubah-ubah, bahkan sudah lari dari rumah pergi dengan selingkuhannya yang tempat dia berzina. Bagaimana itu Bapak Pendeta? Nah, disinilah kita harus menerapkan bagaimana teologi itu, ya, doktrin itu, dogma itu harus turun ke dalam permukaan bumi. Apa maksudnya? Harus mendarat, harus melihat kasih Yesus kepada setiap korban. Karena di Matius pasal 19 pun, maksud Matius menulis itu, Yesus memihak kepada korban, yaitu perempuan. Jadi setiap jemaat, khususnya perempuan, yang mengalami masalah atau kasus perzinahan, kita akan konseling dalam waktu yang cukup lama. Tetapi jika tidak ada perubahan, ada dua opsi, berpisah sementara, yang itu pun kita tidak tahu, suaminya tidak kasih kabar lagi, tidak tahu. Yang penting tidak ada dari mulut korban untuk menyetujui perceraian atau mengajukan perceraian. Tidak perlu. Berpisah sementara. Kalau dalam bahasa rohani kita sehari, doakan. Mujizat terjadi, suami kembali. Begitu ya. Tetapi yang kedua, kita harus mengambil sikap sesuai teks di Matius 19 ayat 9. Kita harus merasakan perasaan korban. Kita harus merasakan penderitaan korban. Maka kita mengizinkan perceraian. Ini adalah polemik yang terjadi di kalangan gereja sekarang. Karena kalau pendeta dan gereja langsung mengultimatum, tidak boleh cerai, tidak boleh cerai. Jemaat itu merasa sangat jauh dari kasih sayang Tuhan. Bukankah Yesus yang maha tinggi mau turun untuk merasakan setiap penderitaan dan korban yang tertindas? Haruslah kita, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dan gereja, melakukan itu juga. Tetapi sekali lagi saya katakan, bukan soal langsung cerai, boleh cerai, enggak. Kristen bukan soal boleh dan tidak. Tetapi bagaimana kita betul-betul taat kepada firman dan melakukannya sesuai dengan prosedur. Jadi kalau ditanya, Pak Pendeta, boleh nggak cerai? Saya tetap pada keputusan tidak boleh cerai.
Jadi Pak Pendeta, bagaimana itu kalau kasus itu terjadi perzinahan? Matius 19 bilang, kalau selingkuh atau zina boleh. Mari, kita konseling dulu. Kita akan lihat, apakah ada perubahan. Apakah ada dampak dari konseling. Jangan langsung cerai, nggak ada kayak gitu. Tapi kalau memang tidak ada perubahan dalam bertahun-tahun, maka kita sebagai hamba Tuhan harus berperilaku seperti Yesus. Apa itu? Memihak kepada korban. Memihak kepada korban. Ya, kalau berpisah sementara tidak mau, berarti lakukanlah perceraian setelah konseling yang cukup lama. Nah, itu menjadi pergumulan setiap para ahli, khususnya Matius 19 ayat 9. Tafsirannya itu banyak sekali, Bapak Ibu. Banyak sekali tafsirannya. Ada yang pro tidak cerai, ada yang pro cerai, itu tafsirnya beragam, ya, tafsirnya beragam. Tetapi dalam disertasi saya menggabungkannya dengan teori yang di mana Allah itu merasakan penderitaan korban. Karena Matius 19 ayat 9 itu, Yesus itu ngomong gitu kecuali karena zina, karena dia memihak pada korban. Karena perempuan di zaman Yahudi itu, orang-orang Yahudi, itu disemena-menakan. Asal diceraikan. Ditindas. Dan Yesus membuat kecuali karena zina itu. Untuk supaya mereka tidak boleh menceraikan dengan alasan apapun. Nah, itu tadi yang mazhab Hillel dengan mazhab Shammai. Tetapi marilah kita di dalam eksposisi Injil Markus kita. Kita kembali kepada perkataan Yesus di ayat 9. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setiap pasangan yang mau menikah harus paham ini. Ingat, kalian sudah menjadi satu, bukan lagi dua. Satu, ini tidak akan terbagi-bagi. Tetap satu, sehingga tidak mungkin diceraikan. Kalaupun diceraikan, biarlah Allah yang melakukannya, yaitu dengan dipisahkan dengan mau. Bukan karena ketegaran hati kita. Bukan karena kesombongan dan kemauan manusia. Bukan karena sudah bosan atau tidak suka lagi, tidak sayang lagi sama pasangan. Tetapi Allah yang menjadi inisiatif perkawinan, Allah juga lah yang bisa menceraikan perkawinan. Kiranya eksposisi Markus pasal 10 di perikop perceraian ini menambah pemahaman kita, khususnya yang sudah berumah tangga. Jalanilah pernikahanmu dengan baik. Andalkanlah Tuhan selalu, karena perkawinanmu adalah inisiatif dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa melanjutkan eksposisi Injil Markus, terkhusus di dalam topik perceraian ini. Terima kasih Bapa, kiranya firman yang dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, terkhusus kepada keluarga-keluarga yang sudah menikah, agar mereka tetap teguh di dalam pendirian perkawinan mereka, agar mereka sadar bahwa mereka sudah menjadi satu daging, dan semua perkawinan itu adalah inisiatif dari Allah. Kuatkan kami, jauhkan kami dari kesombongan, ketegaran hati, adanya intimasi, cinta kasih di dalam suami istri, untuk melayani Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat seluruh keluarga, pasangan muda-mudi yang akan menikah, ataupun keluarga yang sudah menikah. Tuhan berkati, kuatkan mereka lewat pemberitaan firman ini, agar tidak ada kata perceraian. Terima kasih Bapak, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Melalui antara Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin kita semuanya diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani seperti wanita. Seperti wanita
mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Dukung terus pelayanan kita. Bagi yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan bisa diberikan kepada rekening gereja ataupun rekening yayasan. Begitu juga dalam pendalaman Alkitab kita, buletin kita, buku kita bisa dipesan. Dukung terus pelayanan media GKTI Raja Daud. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Biarlah nyanyian pujian kami menjadi kesukaan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya firman yang ditabur dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan saja sebagai pendengar firman, tetapi sebagai pelaku firman. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdua buat tangan-tangan yang memberi persembahan ataupun perpuluhan, yang sudah membantu pelayanan GKTI Raja Daud. Kiranya Tuhan berkati keluarga mereka. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka sekarang, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat pelayanan gereja-Mu, GKTI Raja Daud. Segala visi, misi, dan programnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Kami hanya hamba-Mu, alat-Mu. Pakailah kami dengan dahsyat dan luar biasa, untuk tetap setia melayani di gereja-Mu, GKTI Raja Daud. Hamba-Mu berdoa kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk mengikuti ibadah dan membantu pelayanan GKTI Raja Daud. Orang-orang yang sangkal diri, takut akan Tuhan, dan setia untuk pikul salib. Anak-anak muda yang mau mendalami firman lebih dalam lagi, mau membantu pelayanan GKTI Raja Daud. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat setiap rekan, keluarga, teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah, memberikan kesembuhan, agar bisa beraktivitas kembali, dan terutama bisa beribadah bersama saudara seiman. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tangan Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya. Kiranya bisa bersinergi, bekerja dengan jujur untuk rakyat. Ciptakanlah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan untuk memajukan bangsa Indonesia. Kiranya Bapak yang memberkati di tahun-tahun politik ini, agar suasana tercipta secara kondusif dan tidak terjadi hal-hal negatif lainnya. Dan buat kami anak-anak-Mu di tengah-tengah bangsa ini, biarlah kami menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia, sehingga membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menikmati minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kiranya minggu hari ini kita semuanya dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom.